Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Iya, 16 orang. Atira, apa kabar Atira? Alhamdulillah. Ata ini. Ata, mana mukanya Ata? Iya. Jangan malu-malu. Kalau kata Ustazah Maulina, jangan malu-malu, buka aja kameranya. Kalian kan udah pada mandi, katanya. Ya, Hania Salma, Ata, Zia, Yasmina, Sofi Hafiza. Ya, Sofi Hafiza dengan Sofi Rambe sama nggak? Oh sama. Oh Sofi Hafiza Rambe gitu ya. Oh iya. Inilah efek nggak ketemu kita ya. Waktu seminggu yang lalu Ustazah ketemu di persimpangan. Akhwat pakai Honda gitu kan, pakai motor. Lihat-lihat ini kayak kenal siapa lah nih, tapi nggak ingat. Tapi Ustazah yakin tuh anak Ulunuha. Tapi Ustazah nggak ingat siapa namanya. Tapi udah biasa nampak dia tuh kelas berapa. Soalnya udah gadis sekali. Kalian itu kalau nggak pakai baju seragam, tuh kalian main atau kemana gitu ya. Kalau nggak pakai baju seragam, kayaknya udah gadis-gadis sekali, masya Allah. Nah, jadi hati-hati ya kalau nggak pakai baju seragam tuh jangan lewat depan kantor ustadz ya. Nanti ustadz-ustadznya pangling nih anak murid atau mau melamar kerja gitu ya. Karena udah masya Allah. Nah, jadi yang mau pakai cadar langsung aja pakai ya, jangan pikir-pikir, jangan kelamaan mikir kayak ustazah ya, udah tua baru pakai cadar gitu ya. Iya masih 18 orang ini ditunggu, nggak datang-datang yang lain. Oh Naura izin habis paket. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Thayyib. Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Allah berikan kita keberkahan yang banyak di hari ini dan di hari-hari yang berikutnya. Allah kasih kita umur yang berkah, umur yang penuh kebaikan dan waktu yang penuh dengan kebaikan. Allahumma amin. Dan alhamdulillah kalian di sini yang 18 orang termasuk orang-orang yang Allah pilih ya. Allah pilih dengan Allah beri kesempatan dan kesehatan untuk bisa ikut belajar di pagi hari ini. Karena apa? Karena kesehatan, kesempatan ya. Dia harus dua-dua ini. Dua ya, kesehatan dan kesempatan. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita semua nggak bisa duduk di depan layar seperti ini. Ada kesehatan, punya kesehatan tapi nggak punya kesempatan, nggak bisa juga tampil di layar, ikut belajar.
ada kesempatan tapi nggak ada kesehatan juga nggak bisa ikut belajar. Jadi dua-dua. Nah, jadi keduanya ini benar-benar murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dan tidak Allah berikan kepada orang yang tidak Allah kehendaki. Alhamdulillah kalian kita termasuk orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi sering-seringlah minta kepada Allah ya. Minta kesempatan. Kemudian satu lagi minta semangat. Pernah nggak kalian minta semangat kepada Allah? Semangat untuk belajar. Kapan terakhir kali minta semangat dari Allah berdoa? Wih, udah setahun yang lalu Saza. Pantaslah kita nggak semangat belajarnya, ya kan? Semangat tuh nggak bisa dibuat-buat loh, ya. Usaha gimana pun kita kalau nggak Allah kasih rasa semangat itu kita nggak semangat, tetapi tetap harus diusahakan. Jadi semangat itu juga benar-benar murni dari Allah. Jadi kita penuntut ilmu yang namanya belajar itu butuh semangat ya. Selain modal, selain ini itu juga butuh semangat. Nah, minta sama Allah, sering-sering minta sama Allah rasa semangat. Ya Allah, beri saya rasa semangat ya Allah dalam belajar hari ini dan hari berikutnya. Beri saya semangat ya Allah setiap saya mau belajar. Kalau nggak minta kita gimana Allah mau kasih? Mama kalian kalau kan nggak minta duit, diam-diam aja, ada inisiatif mama kan kasih kalian duit. Ada loh Ustazah, kalau dilihatnya anada bengong-bengong gigit jari sendiri tahu dia tuh Ustazah. Nah, tapi minta itu tanda butuh. Kalau nggak minta tanda nggak butuh. Nah, jangan-jangan Allah nggak kasih kita semangat karena kita nggak pernah minta. Kita sok-sok merasa hebat dengan kemampuan. Kayak saya ini, insya Allah selalu semangat dalam belajar. Nah, dia terlalu sombong dengan fisiknya yang sehat mungkin. Atau kuotanya yang jalan terus. Orang tua saya alhamdulillah kuota itu non-stop, habis langsung beli. Nah, ada pun kuota kalau nggak semangat, cemana? Ya udah kayak gini yang layarnya nggak, yang kameranya nggak ada ini, nggak ada yang tahu ya kan? Nah, hidup aja, tapi dia sedang ngunyah-ngunyah, sedang ngobrol-ngobrol, sedang tidur-tiduran, bisa aja. Karena apa? Karena nggak ada semangat. Walaupun kuota lancar, ada kesempatan, tapi nggak ada semangat tadi. Gimana? Kayak mana Allah mau kasih kalau kalian nggak minta? Jadi kita ini penuntut ilmu harus sering-sering merengek-rengek kepada Allah, minta dikasih semangat. Karena penuntut ilmu kalau nggak ada semangat, nggak ada al-juhdunya, nggak ada ilmunya. Ilmu tuh nggak datang dengan tidur-tiduran, ngunyah-ngunyah, nggak datang sayang. Sekalipun datang hanya sedikit, semangat pun kita, kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian tuh saya beri ilmu, kata Allah, kecuali hanya sedikit. Apalagi cuma 2 jam kayak kita ini belajar. Cuma 2 jam, bayangkan aja 2 jam belajarnya. Kalau sungguh-sungguh alhamdulillah ya Allah, sungguh-sungguh saya tulis, setelah itu saya hafal, setelah itu saya ulang. Cuma 2 jam itu pun nyatat enggak, sambil ngunyah permen karet. Ya Allah, para ulama dulu kayak mana? Kata kita nggak usah bilang ulama terdahulu ya, kita bilang ustadz yang dianggap pada zaman sekarang ustadz senior, Ustadz Abdul Hakim. Nah, beliau katakan selayaknya penuntut ilmu itu sehari baca buku 4 jam. 4 jam loh. Kita di mana dari yang 4 jam ini? Setengah jam pun enggak ya Allah, Masya Allah lah kita nih. Tapi kita mengatakan saya penuntut ilmu, ana thalibul ilmi. Tapi enggak kayak Ustadz Abdul Hakim yang bilang 4 jam. Itu Ustadz Abdul Hakim yang hidup di era zaman sekarang. Belum lagi ulama yang terdahulu itu sampai enggak sempat kawin kan? Seperti siapa tuh ulama yang enggak sempat menikah karena sibuk belajar.
Nah, Masya Allah. Jadi kita nih jauh dari kata penuntut ilmu ideal. Tapi nggak apa-apa ya, bukan berarti ustazah menjatuhkan drop, wah saya bukan penuntut ilmu ya, udahlah berarti saya pecundang. Nggak kayak gitu juga ya. Ini kan ustazah kasih biar kita bisa mengukur sebenarnya saya ini di level mana. Oh ternyata ada level 20 level tertinggi, saya masih ada di level ketiga. Oke, masih banyak level yang harus saya lewati, saya harus semangat seperti itu. Jadi minta semangat tiap pagi sebelum mulai daring jam 10. Ya Allah, kasih saya semangat ya Allah, kasih saya semangat untuk mengikuti daring ini ya Allah, kasih saya kemudahan untuk memahaminya ya Allah. Pas mau tahfiz, ya Allah kasih saya semangat ya Allah untuk menghafal, untuk murojaah. Pas mau setoran hadis hari Senin, ya Allah kasih saya semangat untuk menghafal hadis ya Allah. Karena senjata kita ini apa kalau nggak doa? Kita tidak melihat Allah, ya kan? Nah, minta tolong umi kalian, mak tolong semangati saya ya Mi, tolong semangati saya ya Mi. Udah hore-hore pun umi kalian di depan kalian, kalau nggak Allah kehendaki semangat itu datang kepada jiwa kalian, nggak semangat juga. Jadi Masya Allah ya, ananda semua ini nasihat untuk ustazah juga, bukan untuk kalian juga. Kadang-kadang kalau ustazah ngomong sendiri dalam hati itu nggak ngena, tapi ketika ngomong sama kalian seperti itu ngena. Wih, kok saya pandai ngomongnya aja ya, ya udah berusaha untuk diamalkan seperti itu. Jadi sering-sering kita minta semangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut ya, itu pembukaan hari ini ya, alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, ini dia al-mustalahul hadis, istilah-istilah dalam hadis ya. Kita masuk ke istilah al-hadithul mardud, kemarin sudah. Nah, ini awalan al-mardud bisababi saqatin minas sanad. Hadis yang mardud atau hadis dhaif, sebab dhaifnya itu karena gugur perawi dari sanadnya. Ada perawi yang gugur, ada perawi yang jatuh, nggak disebutkan di dalam sanadnya. Ini maksudnya ya, al-mardudu bisababi saqatin minas sanad. As-saqatu minas sanad, gugur perawi dari sanad ya, as-saqatu. Kalau bahasanya apa ini? Arti saqata yasqutu apa? Iya, jatuh, ahsanti, jatuh. Nah, jatuh perawi dari sanadnya, yakni gugur. Huwa inqita'u silsilatil isnadi bisuqutin rawin au akthar, bisuqutin rawin au akthar amdan min ba'dir ruwati au an ghairi amdin min awwalis sanadi au akhirihi. Wa sawaun kana saqtu zahiran au khafiyan. Apa yang dimaksud dengan as-saqtu minas sanad? Oke. Ustazah nggak artikan lagi saqtu minas sanad ya. Ketika ustazah sebutkan saqtu minas sanad, kalian paham berarti gugurnya perawi dari sanad tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan as-saqtu minas sanad? Inqita', terputusnya silsilatul isnad, mata rantai sanad atau urutan sanad ya. Terputusnya urutan sanad atau terputusnya mata rantai sanad dengan gugurnya satu rawi. Dengan gugurnya satu rawi atau lebih. Au aktar.
amdan sengaja dengan sengaja, seperti itu. Amdan itu artinya sengaja, dengan sengaja dari sebahagian perawi, au an ghairi amdin, atau tanpa sengaja. Min awwalis sanad au akhirih, dari awal sanad atau akhir sanad atau akhir sanadnya. Baik dia as-saqtu zahiran, gugur, jatuh dengan zahir, atau khafi, atau dengan tersembunyi. Nah, jadi gini maksudnya, ada perawi yang digugurkan, ada perawi yang hilang, ada perawi yang jatuh satu atau lebih. Dijatuhkan atau dihilangkan sengaja, secara sengaja atau tanpa sengaja. Dihilangkan perawi tersebut di awal sanad atau di akhir sanad, secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Jadi gini, ada sebagian perawi yang dia ingin hadisnya itu diterima, ingin derajat hadisnya itu makbul, maka dia hilangkan perawi-perawi yang mungkin dianggapnya lemah atau perawi yang nggak dikenal, maka dia hilangkan anfulan. Perawi yang nggak masyhur itu dihilangkannya, biar derajat hadis yang ia sampaikan itu bagus, seperti itu. Jadi orang-orang berkualitas ketika menyampaikan berita, apa yang ada di benak pendengar berita tersebut? Jika ada berita yang disampaikan oleh sekumpulan orang yang berkualitas, apa yang ada di benak orang yang mendengar berita tersebut? Apa, yo? Yang cakap aja petinggi-petinggi nih. Iya, langsung itu bagus. Oh, berarti beritanya benar ini. Yang nyampaikannya aja petinggi-petinggi, jajaran yang punya jabatan semua ini. Nah, beritanya itu berkualitas, berarti benar adanya. Tapi coba kalau orang yang kaleng-kaleng yang menyampaikan sebuah berita, kita nggak mau langsung percaya, ya kan? Ah, si fulan ini dia aja sering bohong. Ah, si fulannya ini dia aja sering lupa. Pastilah beritanya ada yang ditambah, ada yang dikurangkan, ya namanya jadi sering lupa. Tapi kalau sekumpulan orang yang berkualitas, hafalannya bagus, soleh pula, adil pula, bobit lagi, masya Allah, masyhur, terkenal, pasti beritanya itu derajatnya naik. Nah, seperti inilah maksudnya, ya, lebih kurang seperti itu. Ada yang digugurkan secara sengaja, ada juga yang digugurkan dengan tidak sengaja. Ada yang digugurkan perawi itu secara terang-terangan, ada juga secara tersembunyi. Kita masuk kepada saqtun zahir. Anwa'us saqtu, yang pertama ada saqtun zahir. Ma huwa saqtun zahir? Yashtariku fi ma'rifatil a'immati. Yashtariku fi ma'rifatihi al-ummatu wa ghairuhum min ahlil hadith wa yu'rafu min adamit talaqi bainar rawi wa syaikhihi. Saqtun zahir itu gimana? Saqtun perawi yang digugurkan secara terang-terangan, yang nampak, wah ini ada yang digugurkan, ini jelas ada yang dihilangkan, seperti itu maksudnya. Dari mana kita tahu? Nih, dari sini, yashtariku, bekerja sama atau bersama-sama, fi ma'rifatihi, untuk mengetahuinya, ya, untuk menelitinya,
untuk mengetahuinya. Al-a'immatu, para ulama, wa ghairum, dan selain mereka, min ahlil hadis tentunya ya, dari golongan ulama hadis, bersama-sama mengetahuinya atau mencari tahu tentang sanad ini, ya. Wa yu'rafu, dan diketahui, min adamit talaqi bainar rawi wa syaikhi, dan diketahui tidak adanya pertemuan antara perawi dan gurunya. Nah, jadi para ulama, tentunya ulama hadis, bersama-sama mengetahui, ya, meneliti hadis tersebut, dan diketahui si perawi dan gurunya nggak pernah ketemu. Dan wayashmil, hadis tersebut, ya, ada yang al-mu'allaq, ada yang al-mursal, ada yang al-mu'dal, ada yang al-munqati. Nah, 1, 2, 3, 4 ini termasuk jenis hadis yang saqutun zahir, yang ada gugur perawinya secara jelas. Al-mu'allaq, al-mursal, al-mu'dal, al-munqati. Ini saqtun zahir. Jelas-jelas ditemukan di hadis mu'allaq, sanadnya ada perawi yang digugurkan. Al-mursal seperti juga, al-mu'dal juga, al-munqati juga. Lalu jenis anwa'us saqti yang kedua, saqtun khafi. Yang khafi, ya, tersembunyi. La yudrikuhu illal a'immatul muttali'una, ala turuqil hadithi wa ilalil asanid wa yashmil al-mudallas, al-mursalul khafiyyu, al-mudallas, watsani al-mursalul khafi. Saqtun khafi itu la yudrikuhu, tidak mengetahuinya, illal a'immatul muttali'un, kecuali para ulama penteliti, ya, kecuali para ulama penteliti ala turukil hadis, pada jalur-jalur hadis dan cacat sanad, ya. Jadi saqtun khafi ini ada rawi yang digugurkan secara tersembunyi, ya, itu tidak diketahui kecuali oleh ulama yang memang dia ahli meneliti jalur hadis, ahli meneliti cacat-cacatnya pada sanad. Sekilas nggak nampak dia. Kalau ulama yang bukan peneliti, maka dia nggak tahu kalau di sanad ini ada saqtun khafi. Nah, yang dapat mengetahuinya hanya ulama yang berprofesi ahli peneliti jalur hadis. Nah, dan itu mencakup hadis mudallas dan hadis al-mursalul khafi. Nah, di pembahasan berikutnya kita akan bahas apa itu al-mu'allaq, ya, apa itu mursal, dan apa itu berikutnya. Sip, selesai, habis waktu kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan pembuka dari Ustazah tadi salah satu pembicaraan yang dapat mendatangkan semangat kita, tentunya setelah kalian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.